pembahasan yang pertama tadi dari masalah kunut witir ini ialah dalilnya ialah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Ashabus Sunan, misal dari Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah, yang diriwayatkan oleh cucu Nabi sendiri, yakni Hasan. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah diajari Rasulullah SAW beberapa kalimat yang aku ucapkan, yang bisa aku ucapkan di kalimat di doa kunut. Kemudian beliau mengatakan, menyebutkan doanya Allah mahdini fiman hadait hingga akhir. Nanti kita bahas besok. Lalu pembahasan yang kedua ialah definisi. Apa itu kunut? Kunut ialah dzikru maksusin mustamalin ala du'ain wasana. Yakni menyebutkan zikir yang khusus yang mencakup dari dua hal, doa dan pujian. Jadi penyebutan zikir yang khusus yang mencakup dari dua hal. Jadi di doa dan pujian. Wa yakhsulu bi kulli lafdin istamala alaihima, ya, bi ayyi sigatin syaa. Maka sudah tercukupi kesunahannya, ya. Sudah tercapai kesunahannya dengan lafadz yang mencakup atas keduanya. Ya, keduanya tadi ialah doa dan pujian. Dengan sigoh apapun itu. Kaqaulihi, semisal ucapan Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma gfirli ya ghafur. Di sini ada doa Allahumma gfir. Ya Allah, ampuni aku, ya ghafur, yakni zat yang maha pemaaf. Ini asalkan doanya cuma ini sudah sah. Ya. Sudah terpenuhi kesunahan dia membaca sunnah kunut. Kalau susah ngafal atau kita tergesa-gesa, cukup apa? Setelah samiallahu liman hamidah, kemudian mengangkat tangan, kemudian membaca Allahumma gfirli ya ghafur. Ini sudah sah. Dan Syekh Nawawi membacakan beberapa doa yang pendek-pendek. Wa mislu dzikri al-maqsusi ayatun tatadammanu dzalika. Ka akhiri suratil Baqarah bisurut bisyarti an yaqsuda biha al-kunutah. Ya. Dan termasuk dzikir yang khusus yang bisa dibaca maksudnya dalam kunut ialah seperti ayat, ya, yang juga ada kandungan dua hal tadi. Ada doa dan pujian. Semisal di akhir surat Al-Baqarah. Namun di sini ada taklik, ya. Dengan syarat dia niatkan kunut. Ya. Jadi tidak boleh niat qiraah, ya, qiraah tilawah. Akan tapi ini niatnya ialah niat doa kunut. Karena tidak boleh seseorang berdoa di dalam sholat dengan qiraah. Akan tapi kalau dia niatkan untuk doa itu boleh. Kalau niat tilawah sembari tilawah mutlak ini tidak boleh. Ya. Jadi harus dengan niat. Harus dengan niat dia membaca kunut walaupun dengan bacaan Quran. Ini boleh, ya. Dalam pendapat, ya, beliau ini, ya, Mbah Nawawi. Misal doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau ini surat Al-Hasr, ya. Misal ada di akhir surat Al-Baqarah atau di sini yang disebutkan surat Al-Hasr. Ya. Wal afdalu huwal kunutu al-waridu ani Nabi SAW ad-du'a alladhi rawahul hakim an Abi Hurairah. Bal anil Hasan. Namun kata beliau yang afdal
doa kunut yang paling afdal ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Al Hasan tadi yang saya sebutkan, ya. Dan juga dari Abu Hurairah, ya. Yakni dengan doa Allahumma hdini fiman hadait, ya, hingga akhir, ya. Kalau dia sholat sebagai imam, maka cukup mengganti domirnya saja, ya. Misal Allahumma hdini, ini kan artinya ya Allah tunjukilah saya, berikan hidayah kepada saya. Maka cukup diganti dengan domir nahnu, ya. Allahumma hdina, ya. Allahumma hdini menjadi Allahumma hdina, ya. Hingga akhir. Misal wa'afini fiman afait menjadi wa'afina fiman afait, ya. Kalau salatnya sendiri ya pakai domir tunggal, ya. Adapun dalam lafadz Robbana itu tidak boleh disingkat, tidak boleh dimufradkan menjadi Robbi, ya. Kata dalam Hasyiah Syekh Abdul Karim, ya. Jadi cukup membaca Robbana, nggak usah diganti Robbi, ya. Khusus lafadz Robbana. Ini pendapat oleh Syekh Abdul Karim, ya. Tadi kita baca Syekh Abdul Karim ini, ya, masih saudaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Sama-sama dari Banten dan satu guru, ya, punya guru. Kalau nggak salah tadi ulama dari Kalimantan, ya, Ahmad As-Sambasi, nanti coba dicek, ya. Ya, dia juga belajar ke Mekah, kemudian pulang, ya, ke Indonesia. Jadi ulama dahulu itu di Nusantara ini, ya, mereka juga dulu belajar di, ya, tanah haram, ya, di Haramain, ya. Ini merupakan merupakan budaya ilmiah yang bagus, ya, budaya ilmiah yang bagus. Jadi belajar di Haramain. Siapa tadi? Syekh Abdul Karim. Juga sama Mbah Nawawi juga, ya. Juga ke tanah Haramain. Kemudian bagaimana yang dilakukan makmum? Bagaimana yang dilakukan makmum? Maka bagi makmum cukup membaca amin, ya. Karena ini doa, ya. Pada lafaz-lafaz doa tadi dia membaca amin, mengaminkan. Ada kunut yang panjang, ya. Misal kunutnya Umar bin Khattab, ya, yang lafadznya Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika hingga akhir, panjang, ya. Maka boleh seseorang mengumpulkan, membaca semua riwayat, ya. Mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada dari riwayat yang sahih dari doa kunut witir atau doa kunut, ya. Dia baca semua boleh, ya. Dengan syarat, ya, dengan syarat dia munfarid, ya. Ketika sholat sendiri silahkan, itu dianjurkan, ya. Disunahkannya ketika sholat sendiri, ya. Atau dia menjadi imam kaum mahsurin, ya. Menjadi imam kaum mahsurin, yakni dia menjadi imam orang-orang khusus. Misal orang-orang yang tinggal di pondok pesantren, ini orang-orang khusus, ya. Yang mereka ini kalau
sholatnya panjang tidak mengapa. Ya, mereka dipastikan, dimungkinkan kemungkinan besar dia ridho kalau mau memperpanjang sholat, baik itu bacaan ataupun doa kunutnya. Ya. Ya. Radina bitatwil, yang mereka ridho dengan dipanjangkannya ya doa witir ini. Laisu ajra, ya. Laisu ajra'a wala arqa wala mutazawijat. Ya. Yang juga bukan makmumnya para pegawai, para karyawan, ya. Juga bukan budak, juga bukan para wanita yang sudah menikah. Ya. Kenapa? Ini dalamnya kedalaman fikih beliau ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi seseorang yang mengimami budak, mengimami karyawan, mengimami wanita yang mereka sudah menikah, kalau terlalu panjang ini akan menjadi fitnah. Karena mereka punya pekerjaan, mereka punya majikan, mereka punya tuan dari budak-budaknya, mereka punya suami bagi para istri yang mereka dibutuhkan ya, di tempat kerja mereka, di rumah mereka. Ya, kalau terlalu lama ini akan menjadikan fitnah. Ya, makanya tidak dianjurkan untuk memperpanjang doa kunut witir. Ya, karena tadi disunahkannya diperpanjang, membaca semua riwayat-riwayat yang ada, dengan syarat kalau dia sholat sendiri, dengan syarat kalau dia jadi imam kaum yang terbatas, yakni kaum ahli ilmu misalnya, yang bukan tidak ada di situ para karyawan, budak ataupun orang-orang yang sudah menikah, ya, wanita-wanita yang sudah menikah. Kemudian apa saja yang disunahkan ketika kunut witir? Yang pertama ialah yusannu raf'u yadaihi al-makshufatain fil kunut. Disunahkan untuk menengadahkan telapak tangannya, ya. Sebagaimana sunnah orang yang berdoa, diangkat kedua telapak tangannya. Walau fi halis sana, meskipun ketika ucapan pujian, ya. Karena tidak semua doa kunut witir itu ada doanya, ya. Itu ada bagian pujian, ya. Karena tadi kan ada dua hal kan, pujian dan doa. Jadi ketika pujian itu tetap sunnah mengangkat tangan, nggak perlu diturunkan. Kasairil adiyah, sebagaimana seseorang ketika berdoa meskipun pujian sudah mulai angkat tangannya. Lil ittiba, sebagaimana karena pada dalam rangka ittiba mengikuti Nabi. Mengangkat kedua telapak tangannya sepanjang atau sejajar dengan kedua pundaknya. Ada ulama yang berpendapat ini digabungkan begini, ya. Ada pendapat yang tidak digabungkan. Yang saya tahu digabungkan ini pendapatnya Syekh Utsaimin, digabungkan ini. Ya, kalaupun begini juga boleh. Wa yusanu likulli da'in raf'u batani yadayhi ila sama idza da'a bi takhsili syai'. Disunahkan untuk membuka telapak tangannya, yakni di telapak tangannya mengangkat ke atas ini, menghadap ke atas ketika ini doa meminta sesuatu. Adapun disunahkan dibalik seperti ini, ya, dibalik seperti ini, yakni ketika ini supaya diangkat bala, ya, supaya diangkat bala apa atau supaya terhindar dari sesuatu, maka dibalik seperti dibalik. Berkata Syekh Abdul Karim, wa yundabu an la yamsah, wa yundabu an la
yamsaha bihima wajhahu fi shalah. Disunahkan untuk tidak mengusap, ya. Disunahkan untuk tidak mengusap wajahnya selesai dari berdoa kunut. Wa sunna kharijuha, ya. Akan tapi disunahkan di luar sholat. Apa maksudnya? Pendapat ya, jumhur ulama, disunahkan seseorang berdoa, hukum asalnya ialah setelah selesai berdoa dengan mengusap wajah, ya, selesai berdoa. Hadisnya ada pada Bulughul Maram. Ini ulama-ulama terdahulu, semisal Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ad-Dahabi, ya, mereka menyunahkan selesai doa, seseorang selesai berdoa, selesai itu diusap wajahnya, ya. Jadi kedua telapak tangannya diusapkan ke wajah selesai berdoa. Ini sunnah menurut mereka. Dan tidak dipungkiri ulama-ulama sekarang semisal Syekh Abdul Aziz bin Baz atau para masyayikh di Saudi, ya, mereka tidak menyunahkan untuk mengusap kedua wajah. Jadi setelah selesai berdoa cukup diletakkan tangannya, tidak diusapnya. Walau alam ini di sini ada perbedaan pendapat yang harus ada kelonggaran, ya. Menghormati satu sama lain yang berbeda. Kembali kepada ucapan Syekh Abdul Karim, khusus untuk doa di dalam sholat, misal witir atau kunut witir, maka tidak diusap, ya, karena hukum asalnya mengusap ba'da doa itu ialah di luar sholat. Adapun di dalam sholat tidak perlu diusap, ya. Kemudian sunnah berikutnya ialah setelah mengangkat kedua tangan, mengusap. Yang ketiga ialah an yajhara bihi imam fi sirriyah wa jahriyah. Ya. Seseorang ketika kunut itu dikeraskan kunutnya, baik di salat jahriyah ataupun salat sirriyah. Ya. Maka ini terjadi juga pada salat yang ada kunut nazilah. Seandainya seseorang kunut nazilah di salat sirriyah, misal di zuhur ataupun di asar, maka kunutnya dikeraskan kalau dia jadi imam, ya. Biqadri ma yasma'u al-ma'mumun, ya. Dengan kadar kerasnya ialah makmum itu mendengar, ya. Ya, kalau makmumnya cuma 2 ya jangan terlalu keras, ya. Cukup bisa didengar oleh orang yang di belakangnya. Wa in kana misla jahrihi bil qiraah, ya, tidak mengapa meskipun dia harus membaca sebagaimana kerasnya dia qiraah, ya. Wa yasiru bihil munfarid fi ghairi